students in John Level, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Nah, tidak terasa kita kembali ke pertemuan yang keempat. Nah, hari ini kita pertemuan yang keempat di pembelajaran komputer kelas John Level. Nah, baiklah students, sebelum kita mulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa. Let's pray. Lord Jesus, we say thank you for your blessing today. Now, we want to learn computer subject in John Level. Please bless us, please guide us, please bless our minds so we can understand our lesson for today. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Baiklah, students, kita akan mulai pembelajaran komputer kita di kelas John Level. Nah, kita masih mempelajari aplikasi Microsoft Office Word. Kita buka aplikasinya. Ya, ini. Nah, mengingat minggu lalu pelajaran kita adalah tentang penggunaan perataan paragraf. Perataan paragraf terdiri dari 4 jenis. Yang pertama rata kiri, kedua rata tengah, ketiga rata kanan, dan yang keempat rata kiri dan kanan atau justified. Nah, bisa kita lihat perbedaannya di sini ya. Sangat jelas perbedaannya bagaimana. Yang pertama rata kiri, line text left. Yang kedua rata tengah, ya. Yang ketiga rata kanan, dan yang terakhir rata kiri dan kanan. Nah, sini sangat jelas perbedaannya. Nah, itulah materi tentang minggu lalu. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang border and shading. Nah, apakah itu border and shading? Border and shading ini merupakan suatu alat yang berfungsi untuk memberi hiasan garis tepi. Nah, garis tepi itu dapat diletakkan pada teks, paragraf, atau halaman dokumen. Gitu. Nah, jadi border and shading itu merupakan suatu alat yang berfungsi untuk memberi hiasan garis tepi. Nah, garis tepi itu dapat diletakkan pada teks, paragraf, atau halaman dokumen. Nah, manakah gambar icon alat border and shading? Nah, di menu Home, ya, kita klik menu Home, kemudian kita arahkan ke bagian grup paragraf. Kalau ini grup font, grup paragraf. Pada grup paragraf, kita pilih yang ini. Yang titik ini, segitiga terbalik ini, kita klik sekali, kemudian pilih border and shading, paling bawah. Nah, inilah tampilan jendela border and shading. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Nah, cara menggunakannya, kita pilih page border, kemudian pilih box. Nah, kemudian di sini banyak jenisnya, ya. Stylenya apakah garis, ya. Seret aja ke bawah untuk melihat jenis garisnya, atau berupa gambar. Bisa gambar buah-buahan, kita klik saja yang ini. Nah, kita seret ke bawah, ya. Misalnya kita pilih salah satunya ini bintang. Nah, inilah border and shading contohnya ya. Nah, contohnya gambar bordernya bintang. Nah, misalnya kamu mau mengganti bordernya nggak bintang. Cara gantinya sama seperti cara yang semula. Klik menu Home, kemudian pilih border, kemudian pilih border and shading, kemudian pada tab page border kita klik, dan pilih box. Nah, pilihlah artnya, tepi garisnya jenis apa gitu ya. Misalnya kita pilih yang love. Nah, ini dia. Kita ukur ketebalan garis tepinya. Nah, garis tepinya kita beri ketebalan. Kita klik saja berapa feet. Nah, ketebalannya bisa kita ganti dengan mengklik bagian atas atau bagian bawah untuk memperkecilnya ya.
Nah, misalnya kita tentukan saja 15. Kemudian kita pilih options. Nah, ini kita pilih teks ya. Teks. Kemudian oke, kemudian oke. Nah, jadi coba kita kecilkan dulu tampilan jendelanya di zoom level up. Nah, kita klik bagaimana sih border and shading. Nah, inilah border and shading ya. Nah, beginilah fungsi border and shading, alat yang berfungsi untuk memberi hiasan garis tepi pada lembar dokumen kerja kita. Nah, kita kan sudah membuat border and shading. Sekarang kita ingin memberi suatu teks atau paragraf di dalam lembar kerja kita. Nah, sebagai tugas kamu, di lembar kerja kamu, buatlah suatu teks. Teksnya apa? Kamu bisa menggunakan teks Pancasila. Nah, Pancasilanya aturannya apa? Nah, gunakanlah huruf Times New Roman. Nah, kita pilih jenis hurufnya Times New Roman. Kemudian ukuran hurufnya 20 ya. Gunakan huruf kapital semuanya. Nah, kita pilih di change case. Kita klik uppercase. Nah, ini untuk memberi efek huruf kapital semua. Ya. Atau dengan hidupkan caps lock. Atau dengan tekan tombol caps lock pada keyboard kamu di samping huruf A. Ya, di tombol keyboard kamu samping huruf A, samping kirinya kan caps lock. Nah, kemudian itu untuk memberi huruf kapital. Nah, tampilan zoom in-nya kita perbesar saja. Nah, teks yang kita isi di dalam border and shading kita ini adalah kita contohkan teks Pancasila. Kita ketik judulnya Pancasila. Kemudian tekan enter. Tekan angka 1, kemudian tekan titik, kemudian tekan spasi. Nah, jadi hidup fungsi perataan nantinya ya. Dia otomatis akan memunculkan angka. Kita ketik ketuhanan yang Maha Esa. Sudah? Kemudian kita tekan enter. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah, yang terakhir kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi teks yang kamu isi nanti adalah teks Pancasila. Nah, judulnya rata tengah ya. Blok teksnya ya, blok semua, pilih rata tengah. Kalau silanya, sila 1 sampai ke 5 gunakan rata kiri. Nah, baiklah anak teacher, demikianlah materi tentang border and shading pada hari ini. Selamat mengerjakan latihan kamu. Latihannya apa? Membuat teks Pancasila dan juga menggunakan border and shading. Kamu boleh memilih jenis border and shading yang kamu inginkan. Nah, kamu bisa pilih tadi di pilihan pengaturan page bordernya. Nah, kemudian kamu ketik teks Pancasila di dalam border and shading kamu. Oke? Demikianlah materi komputer kita hari ini di kelas John Level. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. See you next time and God bless you. Thank you.